Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat program konversi ya dengan aplikasi Coding C++. Coding C++ ini sudah saya sematkan di handphone. Nah, ini bisa diunduh di Play Store ya. Jadi bisa menggunakan Coding C++ untuk kita menjalankan aplikasi pemrograman C++. Di sini saya akan buka Coding C++-nya. Baru nanti kita akan buat program. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh program logika algoritma dengan pemrograman konversi ya, konversi tahun. Nanti bagaimana hasilnya ketika kita run, nanti di sini akan dapat kita lihat hasilnya. Yang pertama kita ketikkan codingnya seperti ini, dimulai dari include IOStream ya, kemudian ketik using namespace std, kemudian ketik integer main, kemudian ketik kurung awal buka, kemudian kita ketikkan variabelnya ya. Variabelnya ada integer, itu variabel jumlah, variabel tahun, kemudian koma ya, saya ulangi, jadi integer yang pertama itu variabel jumlah, koma, variabel tahun, koma, kemudian variabel sisa tahun, koma, variabel bulan, koma, variabel sisa bulan, koma, kemudian variabel hari, titik koma. Dilanjutkan dengan mengetik cout. Cout ini tampilannya ya nanti dengan dimulai dengan lambang kurang dari ya, kurang dari itu, kemudian kurang dari lagi, kemudian petik 2 konversi hari, kemudian ditutup dengan kurang dari sebanyak 2 kali, ketik enl, ini bukan en1 tapi enl ya, enl, l kecil ya, kemudian titik koma, kemudian lanjutkan dengan cout, masukkan jumlah hari, jadi ketikan sama aja dengan konversi yang di atas tadi. Kemudian kita ketikkan cout, masukkan jumlah hari, kemudian cin ini maksudnya inputan ya, nanti dengan inputannya nanti adalah masukkan jumlah hari, kemudian ditutup dengan lambang lebih dari, kemudian ketik jml titik koma, lanjutkan cout kurang dari enl titik koma, kemudian cout kurang dari hasil konversi, kemudian kurang dari nl titik koma, kemudian ada logika algoritma matematikanya ya, yaitu tahun sama dengan jml dibagi 365. Maksudnya ini adalah ketika CI nya ini jumlah harinya di input, dia akan menghitung tahunnya adalah jumlah yang dimasukkan inputannya dibagi 365, karena dalam satu tahun itu adalah 365 hari. Kemudian ketikkan sisa tahun sama dengan jml persen 365 titik koma, kemudian bulannya sama dengan sisa tahun dibagi 30 titik koma, kemudian sisa bulan sama dengan sisa tahun persen 30 titik koma, kemudian hari sama dengan sisa bulan, jadi harinya nanti akan ketemu dari sisa bulan ini ya. Kemudian cout-nya tampilannya untuk menampilkan hasilnya nanti adalah pertama tahun, nah, ditutup dengan enl titik koma, kemudian cout bulan, di sini ketikkan aja bulan, ditutup dengan enl titik koma, kemudian cout hari, di sini ketik hari, ditutup dengan enl titik koma. Nah, untuk di pemrograman coding di handphone ya,
ini di akhirnya itu diketik dengan return 0 titik koma, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup ya. Jadi diakhiri dengan tutup kurung kurawal tutup. Nah, kurang lebihnya semuanya seperti ini programnya ya. Secara keseluruhan programnya seperti ini. Nah, mari kita coba untuk menjalankan running ya. Kita coba kita run. Jadi kita compiling. Nah, ini tampilan outputnya dari compile result ya. Kita coba masukkan jumlah hari, itu kita masukkan angka ya. Kita masukkan angka misalkan 400 gitu ya. Karena dalam satu tahun itu kan 365. Kita coba di 400, nanti sisa bulannya berapa. Oke, sudah saya ulangi lagi, saya ketikkan 400, lalu kita enter ya. Kita enter di HP itu akan muncul hasilnya. Nah, ini jadi hasil konversinya adalah 400 itu adalah nilai dari 1 tahun, 1 bulan, dan 5 hari. Karena 400 itu 365 kan sudah 1 tahun, kemudian ya, sisanya kan ada 35 ya. 30 itu 1 bulannya, kemudian 5-nya ada 5 hari. Nah, itu aja teman-teman yang sudah saya bagikan untuk konversi tahun ya. Nanti kita lanjutkan dengan program lainnya. Kita enter saja ya, untuk kembali lagi ke coding. Kemudian untuk pemrograman yang lain atau hasil running program yang lain, saya contohkan program lainnya itu. Saya open dulu. Nah, tadi hasil konversi tahun bulan, sekarang coba konversi uang pecahan. Nah, ini uang konversi pecahan. Kurang lebihnya seluruhannya seperti ini ya. Jadi ketik include stream, kemudian using name std, enter main seperti tadi, kemudian kurung kurawal buka, nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, sedangkan untuk programnya yang lain itu di sini ketikan long integer, ini ada variabel JML, ada variabel seceng, ada variabel sisa seceng, ada variabel gopek, ada variabel sosial gopek, ada variabel cepek, ada variabel sisa cepek, ada variabel gocap, ada variabel sisa gocap, dan ada variabel jigo ya. Kemudian cout-nya untuk tampilan outputnya itu kita ketikkan aja konversi pecahan uang, kemudian diakhiri dengan ENL titik koma. Kemudian untuk inputannya yaitu tampilkan masukkan jumlah uang. Nah, di sini CI-nya nanti inputannya adalah masukkan angka jumlah uang. Kemudian di sini variabelnya adalah JML. Kemudian kita dikasih jarak ya, di bawahnya di enter itu cout ENL titik koma. Kemudian ini hasil outputnya adalah dengan mengetikkan cout hasil konversi ENL titik koma. Nah, ini logika aritmatikanya. Seceng sama dengan JML dibagi 1000 titik koma. Kemudian sisa seceng sama dengan jumlah persen 1000 titik koma. Gopek sama dengan sisa seceng dibagi 500 titik koma. Kemudian sisa gopek sama dengan sisa seceng persen 500 titik koma. Kemudian cepek sama dengan sisa gopek dibagi 100 titik koma. Kemudian sisa cepek sama dengan sisa gopek persen 100 titik koma. Kemudian gocap sama dengan sisa cepek dibagi 50 titik koma.
Kemudian sisa gocap sama dengan sisa cepek persen 50 titik koma. Kemudian jigo sama dengan sisa gocap dibagi 25 titik koma. Kemudian untuk outputannya C out itu nanti kita lihat sisa secengnya ya, itu lembar 100. Jadi nanti ada tampilan outputnya itu secengnya diambil dari nilai di sini ya, di sini. Nah, di sini ya, jumlah dibagi 1000. Nanti outputnya ada di sini. Berapa lembar? Misalkan ada lembar 1000. Kemudian gopeknya diambilkan dari sini. Itu lembar 500. Nanti berapa? Lembar 500-nya ada berapa lembar gitu ya. Kemudian cepeknya dari sini. Nah, dioutputkan di sini. Nanti lembar 1000-nya ya, 1000-nya itu ada berapa lembar. Kemudian gocapnya diambilkan dari sini variabelnya. Nanti gocapnya itu ada lembar 50-nya ada berapa lembar. Kemudian jigo ini diambilkan dari sini variabelnya, logika algoritmanya ya. Kemudian nanti tampilannya ada lembar 25-nya itu berapa lembar. Nah, kemudian kita tutup dengan return 0 titik koma. Kemudian ditutup juga dengan kurung kurawal tutup. Nah, kurang lebihnya semuanya programnya seperti ini ya kawan-kawan. Semuanya seperti ini. Saya kecilkan dulu. Ini agak besar sedikit. Nah, ini. Nanti kita running, coba kita running. Di compiling. Nah, kita masukkan jumlah uangnya. Misalkan 500.000. Ya, 500.000, kita enter. Nah, sini dilihat 500 itu lembar 1000-nya ya. Jadi ada 500 lembar itu 1000. Yang lembaran ribuannya itu ada 500. Kemudian lembar 500-nya itu ada 1 lembar. Kemudian lembaran 100-nya itu ada 1 lembar. Kemudian lembar 50-nya itu ada 1 lembar, dan lembar 55-nya adalah 1 lembar. Itu. Nah, sudah kita jalankan, kita enter lagi, balik lagi ya. Itu. Kemudian program yang lainnya saya coba contohkan juga dengan program tadi konversi tahun bulan. Tadi juga ada konversi uang pecahan, dan sekarang saya coba dengan konversi suhu. Nah, konversi suhu. Nah, kurang lebihnya programnya seperti ini ya, sama seperti tadi ya, dimulai dari include stream, kemudian using namespace std. Nah, kemudian di sini integer main juga, kurung kurawal buka, dan nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian di sini ada variabelnya bukan menggunakan integer tapi menggunakan float. Ada variabel c, f, k, r. Nah, c itu Kelvin, f itu Fahrenheit, yang c itu Celsius, f itu Fahrenheit, k itu Kelvin, dan r itu Reaumur. Jadi nanti inputannya itu ada di sini ya, cout masukkan nilai Celsiusnya sama dengan, kemudian ada cin. Cin-nya adalah variabel c, Celsius. Kemudian kita konversi ke Fahrenheit. Fahrenheit itu rumusnya adalah F sama dengan C kali 1,8 ditambah 32 titik koma. Kemudian konversi Kelvin dari inputan Celsius tadi dikonversi ke Kelvin adalah rumusnya C plus atau ditambah 273,15 titik koma. Kemudian Celsius dikonversi ke Reaumur, itu rumusnya R sama dengan C kali 0,8 titik koma. Hasil outputnya adalah cout, nilai Fahrenheit-nya adalah F
itu nanti diambilkan dari sini ya, nilainya dari sini. Kemudian nilai Kelvinnya itu K itu diambilkan dari nilai algoritma di sini. Kemudian nilai Remurnya nilainya juga diambilkan dari sini, algoritma matematikanya ya. Nah, di sini. Jadi konversi Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur. Kemudian ditutup dengan return 0 titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, bagaimana outputnya? Kita coba running, kita compiling ya. Kita masukkan nilai Celsiusnya, misalkan nilai Celsiusnya angkanya adalah 100 ya. Kita enter. Nah, konversi nilai Celsius 100 itu kalau dikonversi ke Fahrenheit itu 212. Kemudian nilai Kelvinnya dari Celsius 100 dikonversi ke Kelvin itu 373,15. Kemudian nilai Celsius 100 dikonversi ke Reaumur itu 80. Nah, itu program konversi suhu. Kita enter untuk kembali lagi. Nah, saya contohkan juga program algoritma matematikanya ya, logika algoritma matematikanya, yaitu konversi cm ke kilometer ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini programnya. Saya agak besarkan dikit. Nah, ini dimulai kita mengetikkan dengan include extreme seperti tadi, kemudian using namespace std, kemudian integer main, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian di sini ada variabel menggunakan variabel longin ya. Longin, nama variabelnya ada JML, KM, sisa KM, M, sisa M dan cm. Karena kita akan membuat konversi cm ke kilometer ke meter dan dan meter ya. Kita ketikkan aja cout-nya untuk tampilannya, tampilan inputannya adalah masukkan jarak sama dengan cin ya. Jadi cin-nya adalah JML. Nah, jumlah yang dimasukkan inputannya nanti berapa, nanti akan dikonversi ke kilometer, kemudian ke meter dan cm. Jadi nanti dikonversi ke meter, meter dan cm. Ini JML-nya. Kemudian untuk tampilan keterangannya di sini hasil konversi NL, koma. Nah, di sini logika algoritma matematikanya untuk menghitung inputan jumlah supaya dikonversi ke kilometer, nanti rumusnya seperti ini. KM sama dengan JML dibagi 100.000 titik koma, kemudian ketik juga sisa KM sama dengan jumlah persen 100.000. Untuk konversi ke meter itu nanti sisa KM-nya ini dibagi dengan 100. Kemudian ketikkan sisa M sama dengan sisa KM persen 100 titik koma. Kemudian untuk konversi ke CM itu sama dengan sisa M ini titik koma ya. Nanti tinggal diketikkan aja hasil untuk mengeluarkan outputnya. Nah, misalkan di sini saya ketik semut menempuh jarak sejauh sama dengan KM ya. Nah, di sini ada kurang darinya itu sebanyak 2 kali KM, kurang dari lagi sebanyak 2 kali petik 2 KM plus petik 2. Ini petik 2 ya. Kemudian kurang dari sebanyak 2 kali M, kurang darinya 2 kali petik 2 M plus ya, petik 2 lagi, kurang darinya 2 kali CM, kurang darinya 2 kali petik 2 CM petik 2, kurang darinya 2 kali, kemudian ditutup dengan NL titik koma. Kemudian ada ketikan return 0 titik koma, kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Kurang lebihnya semua programnya seperti ini ya. Kita coba untuk run ya, kita jalankan di compiling. Nah, ini
untuk hasil runningnya ya. Kita coba masukkan angkanya itu sebanyak misalkan 60.000. Kita enter. Nah ini, jadi hasil konversinya semut menempuh jarak sejauh 0 km ditambah 600 meter ditambah 0 cm ya. Ini program untuk mengkonversi jarak ya. Kita coba lagi dengan program konversi jam, menit, dan detik. Nah ini kurang lebihnya seperti ini, program konversi jam, menit, detik. Dimulai dengan include IOStream ya, dimulai dengan IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main, kurung awal buka, dan diakhiri dengan kurung awal tutup. Kita mulai dari sini ada variabel tipe def struktur ya, ini strukturnya kurung awal, kemudian di sini variabelnya login, hh ini maksudnya host jam, kemudian login, ini menit, kemudian login, ss ini maksudnya detik ya, kurung awal tutup, kemudian ketik jam titik koma, ketikkan juga jam j titik koma, kemudian kita ketikkan login total detik titik koma, kemudian cout nya ini untuk menginputkan inputan jamnya berapa nanti ya, nanti di sini jamnya sama dengan j-in, kemudian j titik hh ya titik koma, kemudian cout menit sama dengan j-in, j titik titik koma, cout detik sama dengan j-in, j titik ss titik koma. Nah, untuk logika algoritma matematikanya, total detik sama dengan di sini ada dalam kurung j titik hh dikali 3600 tutup kurung ya, kurung tutup ditambah kurung buka j titik dikali 60 kurung tutup ditambah j titik ss titik koma. Nah ini semuanya diambil dari sini semua ya, dari j nya tadi ini, dari yang j titik h ini dari sini diambilkan dari sini nilainya ya, kemudian j titik diambilkan nilainya dari sini, kemudian j titik ss diambilkan dari sini nilai inputannya. Untuk hasilnya itu total detik sama dengan total detik ini diambilkan dari nilai logika algoritma matematika dari sini. Logika algoritmanya sudah dapat di sini, nanti dikeluarkan di output sini. Kemudian kita tutup dengan titik koma, kemudian ditutup dengan return 0 titik koma, lalu ditutup kurung kurawal tutup ya. Kurang lebihnya semuanya programnya seperti ini ya. Seperti ini kita coba untuk run ya, kita running, kita compiling, hasilnya seperti apa. Kita coba inputannya jam itu kita masukkan angka, misalkan jamnya itu ada 1000, kemudian menitnya 300, kemudian detiknya itu ada 50. Kita enter. Nah ini hasilnya, total detiknya adalah ada 3.618.050 detik. Itu saudara. Baik kawan-kawan, ini sudah saya hasilkan dari running semua seluruhan program. Semuanya semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat belajar? Mudah kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.